tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Habib, wabarakatuh. salam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Hadirin yang mulia, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara hidayah. Dengan hidayah, hadirin yang mulia, maka manusia akan mendapatkan segala-galanya. Saking pentingnya hidayah, hadirin yang mulia, maka disyaratkan bagi seorang muslim minimalnya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 17 kali. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sehingga bisa kita pahami betapa mahalnya hidayah, sehingga orang yang menjadi sebab hidayah pun akan Allah SWT berikan pahala yang sangat besar. Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, seandainya Allah SWT memberikan hidayah kepada satu orang saja sebab kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan kendaraan yang paling bagus. Humurin na'am ini adalah merupakan kota merah, kalau bisa dipahami kota merah, kendaraan yang termahal pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man a'ada ilayya hariban katabtuhu indi jahbazan wa man katabtuhu indi jahbazan lam u'adzibhu abadan." Barang siapa yang berusaha mengembalikan hamba-hambaku yang sudah jauh daripada aku, maka aku akan catat orang tersebut di sisiku sebagai orang yang agung. Dan barang siapa yang sudah dicatat namanya di sisiku sebagai orang yang agung, maka lam u'adzibhu abadan, aku tidak akan pernah mengadab dia selama-lamanya. Ini mahalnya hidayah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala bercerita tentang keadaan beliau sebelum masuk Islam,
Beliau bercerita bahwasanya sebelum masuk Islam dia telah memendam anaknya yang perempuan hidup-hidup. Kemudian beliau bercerita bahwasanya suatu saat ketika saya mau bepergian, maka saya bikin patung dari kurma. Saya bawa patung tersebut, ketika sampai di satu peristirahatan maka saya sembah kurma itu. Kemudian setelah saya sembah maka saya bilang, wahai Tuhanku, saya sekarang sudah merasa lapar, sedangkan saya tidak membawa makanan yang lain, maka saya mohon izin atau saya makan sebagian. Akhirnya dimakan, berangkat lagi. Kemudian sampai di suatu tempat, ya sembah lagi. Kemudian izin lagi pada Tuhannya, wahai Tuhanku, saya merasa lapar, saya tidak punya bekal makanan lagi, saya minta izin untuk saya makan kamu. Maka sahabat-sahabat yang lain ini ya ketawa, maksudnya heran gitu. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kamu tidak paham waktu itu? Apakah kamu tidak mengerti waktu itu bahwasanya itu sekedar kurma, kenapa kamu sembah? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, sebetulnya bukan saya tidak paham waktu itu, cuma hidayah belum saya dapat. Ini hadirin yang mulia, mahalnya hidayah. Sehingga ini yang diusahakan oleh para nabi, para rasul, semuanya berusaha. Tapi tugas mereka semua hanya sebatas usaha. Hidayah yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian hadirin yang mulia, ketika hidayah masuk dalam diri seseorang, apabila tanda-tanda ini sudah berada dalam diri kita, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum, maka kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum sempurna, maka minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tandanya hadirin yang mulia, kata ulama, apabila hidayah sudah masuk dalam hati seseorang, maka tanda yang pertama adalah tajawi andaril ghurur. Hati dia sudah mulai renggang dengan kehidupan dunia yang menipu. Sudah mulai merenggangkan diri daripada kehidupan dunia. Hadirin yang mulia, ini dunia kehidupan menipu. Bukan manusia yang mengatakan, bukan para nabi yang mengatakan, zat pencipta dunia ini sendiri yang mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali benda-benda yang menipu saja. Seluruh benda-benda dalam dunia ini semuanya menipu. Maka seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, sudah sempurna hidayah dalam kehidupannya, maka dia akan mulai merenggangkan diri dengan kehidupan dunia. Hadirin yang mulia, sekalipun kita tidak mau berpisah dengan dunia, kita tidak persiapan untuk berpisah dengan dunia, maka sebentar lagi kita harus berpisah dengan kehidupan dunia. Tidak mau berpisah, akan dipaksa kita oleh malaikat maut untuk berpisah dengan dunia. At-tajawi andaril ghurur. Kemudian yang kedua, hadirin yang mulia, wal inabah ila daril khulud. Dia sudah
sudah mulai kembali, mulai memandang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dia mulai memandang ke sana. Itulah masa depan kita. Masa depan kita bukan ketika kita umur 60 tahun nanti. Masa depan kita bukan ketika kita pensiun. Itu adalah masa belakang yang semuanya akan ditinggalkan. Masa depan kita adalah kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka dengan hidayah kita akan mudah mengingat kehidupan di sana. Akan bercita-cita untuk kita sempurna hidup di sana. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal, kehidupan yang menyenangkan. Hadirin yang mulia, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tiada akan ada batasnya. Ketika bahagia, dia akan bahagia selama. Ketika seorang masuk surga, maka akan diberitahu kepada dia, hiduplah kamu di sini, berbahagialah kamu di sini, tidak akan pernah mengalami masa tua selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami susah selama-lamanya. Kamu akan senang selama-lamanya. Kamu akan menjadi raja selama-lamanya. Kehidupan hidup di surga adalah kehidupan yang menyenangkan. Kenikmatan di sana, kita menikmati perkara-perkara dalam surga karena di sana nikmat. Kita makan di surga bukan karena lapar, tapi karena nikmat. Sehingga ketika orang makan tidak akan berhenti dia makan, akan terus makan. Di antara buah yang ada di surga itu adalah pisang. Maka ketika seorang makan pisang satu, digigit sekali akan merasa nikmat. Gigitan kedua kali sudah lebih nikmat daripada gigitan yang pertama. Gigitan yang ketiga sudah lebih nikmat. Waladaina mazid. Di sisi kami kata Allah SWT ada terus tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada yang sebelumnya. Dia makan lagi dibuang kulitnya belakang, kemudian makan lagi, petik lagi, makan lagi, buang. Ketika dia menoleh sudah bukan berbukit-bukit kulit pisang di belakang. Dia makan karena nikmat, bukan karena lapar. Kita di dunia makan karena lapar, sehingga ketika hilanglah rasa lapar, maka kita sudah tidak mau lagi. Kita minum di surga karena nikmat, bukan karena haus. Sehingga kita terus akan minum dari sungai-sungai madu, minum dari sungai-sungai susu, minum dari sungai-sungai air, minum dari sungai-sungai air yang betul-betul jernih, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kita minum, akan minum seterusnya, akan minum terus, karena kita bukan karena ingin menghilangkan rasa haus, tapi kita minum karena nikmat. Ya kita kawin juga di sana karena begitu, Pak. Kita kawin di sana karena nikmat. Kalau di dunia ini orang ingin kawin karena ingin kawin. Tanyakan kepada yang agak sepuh ini, ketika mereka sudah yang mulai capek, nggak pada ingin kawin, ya sudah capek juga. Maka ini yang mulia kehidupan hidayah hayawan, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di akhirat. Maka orang yang sudah mendapatkan hidayah dalam hatinya, inabah ila dzikrillah, dia sudah mulai memandang kehidupan akhirat. Kemudian tanda yang ketiga adalah al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Dia akan segera persiapan menghadapi kematian sebelum datangnya kematian.
Namanya persiapan itu sebelum datang. Kalau sudah datang kematian kita mau bersiap-siap sudah datang. Al-isti'dad lil maut qabla nuzuli. Bersiap-siap menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Perkara yang betul-betul mengagetkan dan menyakitkan itu namanya kematian. Mengagetkan. Maka dikatakan ketika orang mau mati, apa yang ada dalam hatinya, kelakuan apa yang dia kerjakan ketika masa hidupnya, maka itu yang akan terjadi. Kita coba lihat ketika kita kaget, kita terpleset kaget, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingat, itu yang dalam hati kita yang kita ucapkan. Dan kematian itu lebih mengagetkan daripada orang kaget ketika hidup di dunia. Maka seluruh apa yang ada dalam hatinya akan keluar pada waktu itu. Kita sering dengar ceritanya orang mau mati mengucapkan ini, mengucapkan ini. Syukur-syukur kalau kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengagetkan dan menyakitkan dirinya. Banyak ibarat yang ulama tentang mensifati sakitnya kematian. Sakitnya kematian. Ada yang mengatakan kulit ini kayak ditebas oleh puluhan atau ratusan bahkan tebasan pedang. Ada yang mengatakan kayak seekor kambing atau kita ini di kulit kita hidup-hidup. Dikelupas kulit kita hidup-hidup. Hadirin yang mulia, ini mahalnya hidayah. Maka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah SWT untuk mengusahakan hidayah ini. Untuk mengusahakan hidayah. Para nabi, para rasul, ratusan ribu para nabi. Ada yang mengatakan 124 ribu. Ada yang mengatakan 200 ribu para nabi dan para rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk mengusahakan hidayah. Supaya manusia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada Tuhannya, zat yang maha agung, yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala ini senang apabila dipuji. Karena sebetulnya tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan dalam sebagian kitab, yang berhak sombong itu satu-satunya dan cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas dipuji hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang sedang sholat, orang kampung. Kemudian dalam sholatnya ia memuji Allah SWT dengan pujian yang sempurna. Ya man la tarahul uyun wa la tuqalibuhum munun wa la yasifuhul wasifun wa la yakhshud dawair ya'lamu mataqil al-jibal wa makail al-bihar wa adad qadri al-amtar wa adad warqi al-ashjar wa adad ma adlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar wa la tuwari minhu sama'un sama'a wa la ardun arda wa la jabalun ma fi qa'ri wa la Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang orang itu. Maka beliau berpesan kepada salah seorang sahabat, wahai sahabatku, apabila orang itu telah selesai sholat, panggil dia menghadap. Maka setelah orang itu sholat, hadirin yang mulia dipanggil menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu baginda Nabi baru saja dikasih hadiah oleh
salah seorang pemimpin suatu kabilah emas. Mungkin emas batangan emas pada waktu itu agak besar. Maka dipanggil menghadap baginda Nabi, kemudian emas itu dikasih kepada orang tersebut. Ini hadiah daripada. Kemudian orang tersebut ditanya, kamu siapa namanya? Dikasih tahu kabilahnya apa. Ternyata silsilah, sebagian silsilah itu ada yang mungkin nyambung sedikit dengan alur nasabnya baginda Nabi, kabilahnya. Maka ditanya oleh baginda Nabi, kamu tahu kenapa aku memberikan hadiah kepada kamu? Maka orang kampung itu mengatakan, yang kau memberikan hadiah ini karena kita masih ada hubungan saudara. Maka baginda Nabi mengatakan, tidak, aku memberikan hadiah ini karena kamu telah memuji Allah SWT dengan pujian yang sangat bagus. Ya man la tarahu al-uyun, wahai zat yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat manusia. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Zat Allah SWT tidak bisa dipandang oleh kasat mata manusia, tapi Allah SWT melihat, maha melihat bahkan kepada mata manusia. Hanya ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah SWT ini maha melihat, maha mengetahui kepada khianatnya pandangan mata kita. Kadang kita menghadap ke sana, kira-kira teman-teman saya lihat sebentar saja. Ada orang lewat dari samping kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Kita memandang kemana, apa maksud pandangan kita, ini semua Allah SWT mengetahui. Wala tukhaliquhu dhunun. Wahai zat yang tidak bisa dicapai dengan angan-angan manusia. Manusia berangan-angan tentang zat Allah SWT tidak akan mampu. Makanya kata baginda Nabi SAW, jangan sampai engkau mikir tentang zat Allah SWT, tapi pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah SWT. Sudah memikirkan ciptaan Allah SWT saja kita sudah, Masya Allah. Kita coba lihat ke atas, ke langit, kita lihat ke langit. Suatu saat baginda Nabi mengatakan, bertanya kepada sahabat ketika ada mendung lewat, coba lihat ke atas. Nah, sahabat melihat, kamu tahu enggak dari bumi sampai ke langit sana berapa jarak perjalanannya? Maka baginda Nabi, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Baginda Nabi mengatakan, jarak perjalanan antara langit, antara bumi ke langit adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit kedua, antara langit pertama ke langit yang kedua adalah 500 tahun perjalanan. Dari kedua ke langit ketiga, dari langit ketiga ke langit keempat itu 500 tahun perjalanan jarak. Kemudian tebal langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh sama juga tebalnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Kemudian Sayyidina Rabi bin Anas tabi'in, sahabat tabi'in mengatakan, langit pertama ini dibuat oleh Allah SWT dari bendungan ombak. Dalam bahasa Urdu itu dikatakan tamih maut. Tamih maut. Ombak yang dibendung oleh Allah SWT. Dijadikan langit pertama, yang mana tebalnya langit yang pertama adalah 500 tahun perjalanan. Langit yang kedua dijadikan oleh Allah SWT dari batu yang besar. Batu tidak ada sambungannya, ma'ala furuj, tidak ada belah-belahnya. Betapa luas langit yang kedua dijadikan oleh Allah SWT dari batu yang sangat besar.
Padahal dikatakan hadirin yang mulia, seluruh dunia dan seisinya dengan planet-planetnya itu dibanding dengan langit yang pertama hanya saja kal halaqatil mulqa fil falaq. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. YouTuber yang berhati mulia, sama dengan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Dunia, buminya, kemudian planet-planetnya, ada berapa galaksi di sana? Setiap galaksi ada berapa miliar bintang di sana. Ketika dibandingkan dengan langit pertama, kal halaqah al mulqa fil falaq, hanya sama dengan cincin yang dilempar di tengah padang pasir, tidak kelihatan sama sekali. Kemudian dunia, bumi dengan digabungkan dengan langit yang pertama, kemudian dibanding dengan langit yang kedua, kan halaqah al-mulqa fil falaq, sama dengan cincin yang dibuat dilempar di tengah padang pasir. Besarnya seperti itu hadirin yang mulia, diciptakan oleh Allah SWT dari batu yang sangat besar yang tidak ada sambungan. Lebar, luas, tebalnya 500 tahun perjalanan. Langit yang ketiga diciptakan oleh Allah SWT dari besi. Langit yang keempat diciptakan oleh Allah SWT dari tembaga. Langit yang kelima diciptakan oleh Allah SWT dari perak. Langit yang keenam diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Langit yang ketujuh diciptakan oleh Allah SWT dari mutiara. Kita bisa bayangkan bagaimana kekuasaan Allah SWT, sehingga jangankan memikirkan adatnya Allah SWT, memikirkan makhluk-makhluk Allah SWT, ini kita tidak mau. Ketika Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, beliau memanggil langit dan bumi, anitya qawman aw karha, datanglah wahai langit, datanglah wahai bumi menghadapku qawman aw karha, dalam keadaan senang ataupun tidak senang, kamu harus menghadap. Maka langit dan bumi suan kepada Allah SWT dengan mengatakan, qalata ataina Allahi, ya Allah, bagaimana kami bisa ingkar terhadap panggilan Engkau? Kami datang kepada Engkau, kehadapan Engkau, qai'in, dalam keadaan taat kepadamu, wahai Allah. Maka hadirin yang mulia, Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya katanya kepada Allah SWT, ya Allah, ketika langit dan bumi Kau bangkit seandainya tidak datang dengan dalam keadaan taat, apa yang akan Kau perbuat? Allah SWT mengatakan, wahai Musa, aku akan utus salah satu daripada makhlukku yang akan memakan langit dan bumi ini menjadi satu suapan. Menjadi satu suapan saja. Kalau kita nyuap, berarti ya seujung tangan ini saja. Ini masuk ke mulut kita, belum lagi badan kita. Sejauh mana perbandingan satu suap yang kita makan dengan badan kita? Itu baru suapannya saja menjadikan langit dan bumi yang begitu besarnya menjadi satu suapan. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ada di mana makhluk tersebut, ya Allah? Allah mengatakan itu berada di salah satu pengembalaan dari pengembalaan-pengembalaan yang baik. Berarti Allah SWT mempunyai makhluk seperti ini banyak sekali, Pak. Sehingga Allah SWT pembala hewan ini bukan dalam satu pengembalaan saja, tapi dalam pengembalaan yang baik. Maka Nabi Musa bertanya, di mana pengembalaan Engkau itu, ya Allah? Maka Allah mengatakan, itu sudah ada dalam ilmu, wahai Musa. Hanya aku yang tahu, wahai Musa.
Allah SWT hadir yang mulia. Wala tukhaliquhu dhunub, wala yusifuhu al-wasifun. Tidak akan mampu semua makhluk yang akan mensifati zat Allah SWT tidak akan mampu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Semua yang ada di syajar, pepohonan yang ada di atas muka bumi ini menjadi penanya, kemudian lautan menjadi tintanya, dilipat gandakan lagi untuk mensifati Allah SWT, untuk mencatat keagungan, kehebatan sifat-sifat Allah SWT. Semua ini habis, yang menulis habis, musnah semua. Ketika manusia ini sudah makhluk semuanya musnah dalam mencatat, menulis sifat-sifat Allah SWT, maka pada saat itu sifat-sifat Allah SWT yang sempurna baru dimulai lagi. Bukan berarti sudah sempurna penulisan sifat-sifat Allah SWT, tapi baru dimulai lagi. Seandainya ada yang mau mulai lagi, maka pada saat itu baru dimulai lagi. Wala yasifuhu al-wasifun, wala tughayyiru al-hawadis. Zat Allah SWT tidak akan berubah dengan berubahnya zaman. Wala yaqad dawair, Allah SWT tidak akan gentar dengan zaman yang berubah-ubah dengan keadaan zaman, karena zaman yang menciptakan Allah SWT. Keadaan dalam di atas muka bumi dan di alam semesta ini adalah Allah SWT. Wala yakhshad dawair ya'lamu madhab ila al-ibad. Allah SWT mengetahui beratnya gunung-gunung, wa maka'il al-bihar, timbangan daripada seluruh samudra di alam dunia ini. Wa adada qatril amtar, setiap tetes daripada hujan yang turun ke muka bumi, mulai sejak pertama kali dunia diciptakan sampai terakhir kali besok menjelang hari kiamat, Allah SWT mengetahui semua. Wa adada waraqil ashjar, yang mengetahui seluruh hitungan daripada daun-daun yang ada di muka bumi. Tidak akan jatuh satu daun pun kecuali dalam pengetahuan Allah SWT. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak akan jatuh satu daun pun kecuali atas sepengetahuan Allah SWT. yakni tidak akan jatuh satu pun daun kecuali telah dikehendaki oleh Allah SWT. Daun ini jatuh bukan karena sudah menerima. Daun jatuh karena dikehendaki oleh Allah SWT. Ada yang masih pupus jatuh, ada yang masih hijau jatuh, ada yang sudah kuning jatuh, ada sampai mengering sampai bosok di atas pohonnya belum jatuh juga. Siapa yang menghendaki? Allah SWT. Wa adada waraqil ashjar wa adada ma awlama alaihi al-lail wa ashraqa alaihi an-nahar. Yang kena gelapnya malam, yang kena terangnya siang, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Wala tuwari minhu sama'un sama'a, tidak akan tersembunyi, tidak akan menyembunyikan satu kabar langit dari kabar langit yang lain terhadap pengetahuan Allah SWT. Satu langit tidak akan menyembunyikan kabar satu langit yang lain. Wala ardun ardah, satu bumi tidak akan menyembunyikan kabar bumi yang ada di bawahnya lagi terhadap Allah SWT. Semua diketahui oleh Allah SWT. Wala yablughu ma fi wa'ri wala bahrun ma fi wa'ri. Apa yang ada di dasar laut, apa yang ada dalam gunung, semuanya Allah SWT. Ini sifat-sifat yang dilanjutkan oleh orang kampung tadi, sehingga baginda Nabi SAW senang dikasih hadiah oleh baginda. Hadirin yang mulia, kita hendak mengenal Allah SWT. Bukan cuma pengetahuan, bukan cuma kita sekedar cukup tahu tentang Allah SWT,
tahu Allah siapa yang menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, semuanya tahu Allah SWT. Bahkan dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada orang-orang kafir pun, kata Allah SWT, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka juga akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan. Sampai orang Nasrani kan juga mengakui, cuma mereka tidak mau mengakui bahwasanya Allah SWT yang Esa. Dan mengakui juga bahwasanya yang menciptakan langit bumi adalah Allah SWT. Orang Yahudi mengatakan mana udur illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang musyrik pada waktu itu. Jadi kami menyembah berhala ini cuma sebagai perantaraan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hendak kenal kepada Allah SWT, mau kenal kepada Allah SWT, bukan cuma tahu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tidak akan taat. Kalau tidak ada rasa sayang, dia tidak akan taat. Makanya yang mulia, seorang yang punya rasa cinta, rasa sayang, rasa senang, dia akan mudah untuk taat, untuk menyempurnakan keinginan-keinginan. Akan mudah hadirin yang mulia. Kalau istilahnya kita menyenangi seseorang, kita cinta kepada seseorang, sampai mau minta apa yang penting jangan minta bulan dan bintang, semuanya akan saya kasih. Hadirin yang mulia, kita mungkin sering baca dalam Mughil Amal syair yang Qais terhadap Laila, amurru ala diyari Laila muqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyar syaghabna qalbi walakin hubbu man sakanat biha. Aku lewati lorong-lorong di kota Laila, aku ciumi tembok-tembok. Sebetulnya bukan aku senang kepada tembok-tembok ini sehingga saya ciumi, tapi ada orang di dalam kota ini yang saya ciumi sehingga tembok-temboknya juga saya senang, saya cinta. Hadirin yang mulia, sebelum kita mempunyai ma'rifat sehingga belum kenal kepada Allah SWT, sehingga mempunyai rasa cinta kepada Allah SWT, maka sangat sulit sekali hadirin yang mulia untuk menyempurnakan perintah kita Allah SWT. Gambaran daripada kecintaan Qais terhadap Laila ada sebagian kisah. Suatu saat Laila mengirim satu piring dengan pisau. Kirim salam kepada Qais bahwasanya Laila menginginkan daging kamu sedikit saja. Maka sampai di hadapan Qais, maka Qais mulai mendengar nama Laila, maka diambil daging paha mungkin pertama kali sedikit saja, ditaruh di piring. Kemudian Qais berpikir, jangan-jangan yang diinginkan Laila bukan daging paha saja, tapi daging lengan. Maka diambil daging lengan sedikit, ditaruh di piring. Setelah itu dia masih berpikir lagi, jangan-jangan bukan daging lengan yang diinginkan oleh Laila, tapi daging bambu saya. Maka daging bambu dia potong sedikit, ditaruh di piring. Kemudian sehingga seluruh anggota badan dia luka sebab diambil sedikit-sedikit untuk menyenangkan Laila. Hadirin yang mulia, adakah kecintaan kita kepada Allah SWT sehingga yang kita pikirkan keridhaan Allah SWT? Yang kita pikir kadang-kadang yang penting saya sudah selesai mengerjakan sholat, tidak peduli dengan sholat saya ini Allah SWT ridho apa tidak. Maka yang kita pikir hadirin yang mulia, bagaimana dengan sholat kita Allah SWT menjadi ridho kepada kita, sehingga kita akan betul-betul memperbaiki sholat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.
Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita akan memperbaiki zikir kita. Zikir pagi petang hadirin yang mulia, tapi tasbih kita bawa ke pasar. Di tengah jalan muter tasbih. Kenapa? Zikir pagi petang. Karena kita kadang-kadang berpikir yang penting selesai zikir pagi petang. Kita belum pernah berpikir bagaimana Allah SWT ridho, senang kepada saya dengan sebab zikir pagi petang. Hadirin yang mulia, ini dengan ma'rifat akan timbul rasa cinta, rasa mengagumkan. Itulah dalam diri para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, sehingga mereka bisa korbankan semuanya untuk Allah SWT, untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ditanya oleh baginda Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan? Apa yang kau tinggalkan? Yang aku tinggalkan adalah ridha daripada Allah SWT dan ridha daripada Rasulullah SAW. Karena mungkin beliau sudah berpikir, jangan-jangan kalau cuma ini yang diserahkan untuk peperangan, sumbangkan peperangan, ternyata Allah SWT menginginkan yang lain lagi. Makanya sampai ada sebagian yang menceritakan itu, sampai jarum pun ada satu jarum tertinggal itu diserahkan juga oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan-jangan yang Allah SWT kehendaki daripada saya jarum ini. Insyaallah hadirin yang mulia. Dan semuanya hadirin yang mulia, kehidupan kita adalah kehidupan perjuangan. Tanpa perjuangan maka kehidupan kita akan berlalu dengan sia-sia. Apa saja hadirin yang mulia harus diperjuangkan, harus mujahadah, baru kita akan mendapatkan. Kalau kehidupan kita akan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada mujahadah, tanpa ada usaha, maka kehidupan kita akan berjalan dengan sia-sia. Orang mau sholat, malas Pak. Orang mau ngaji, malas. Maka untuk sholat dengan sempurna, untuk ngaji, untuk zikir dengan sempurna itu harus diperjuangkan. Kehidupan dunia kita juga kita paham bahwasanya tanpa usaha, tanpa diperjuangkan, nol hasil. Apalagi agama yang akan kita jadikan modal kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat. Hadirin yang mulia, dengan agama kita bukan cuma akan dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat, tapi mulai dari dunia kita sudah akan dimuliakan. Kebahagiaan, ketenangan, kesenangan sudah akan Allah SWT berikan kepada kita. Maka hadirin yang mulia, kita bikin program, kapan kita keluar 3 hari, kapan kita keluar 40 hari, kapan kita keluar 4 bulan, sehingga kita mudah untuk mempersiapkan, memperjuangkan. Kalau kita tidak program, dalam Risalatul Mu'awanah itu disebutkan, kalau kita tidak punya program harian, program mingguan, program bulanan, tahunan, kita tidak punya program, maka kehidupan kita akan berlalu dengan sia-sia. Karena kalau sudah tidak ada program, otomatis kita tidak akan punya usaha. Ketika kehidupan kita tidak diusahakan, maka itulah maknanya kehidupan yang sia-sia. Ya, kalau sempat keluar, tidak sempat. Itu nantinya. Program harian, ya lagi sibuk, nggak usah bikin berbentak. Kalau lagi sempat, ya sempatnya bawa tasbih sambil ke pasar, ya pikiran ke pasar. Kalau sempat sambil duduk, sambil main HP lagi, ya sempatnya seperti itu. Tidak ada yang mudah. Kehidupan ini perlu diusahakan. Dan ketika kita usaha atas agama, maka Allah SWT yang akan memberikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa yang diinginkan, maka Allah SWT akan beri. Para sahabat standarnya hadirin yang mulia. Kemuliaan di dunia mereka capai, apa yang mereka punya sebelumnya. Ketika masa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, seluruh kekayaan dari negeri Parsi dan Romawi telah Allah SWT datangkan ke Madinah.
Bahkan para sahabat mengatakan, seandainya kami usaha atas dunia selama 500 tahun, maka belum tentu kami mendapatkan hasil sebanyak ini. Kemuliaan di dunia, kekayaan di dunia, kekayaan di akhirat. Man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang cuma menginginkan kehidupan dunia, nu'tihi minha, maka akan aku berikan sebagian saja. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia, bukan berarti Allah SWT berikan dunia semuanya ini kepada kita. Apabila Allah SWT menginginkan memberikan sebagian minha, sebagian saja. Man kana yuridu harta al-akhirah nazid lahu fi harta. Apabila dia menginginkan kehidupan akhirat, maka akan aku tambah. Allah SWT. Maka hadirin yang mulia, nah jadikan kehidupan akhirat jadi nasbul ain, jadi cita-cita kita. Maka kita hendak memasukkan agama, keyakinan terhadap agama dalam diri kita dan dalam diri kehidupan umat manusia. Bukan cuma agama yang kita cari, Bapak, tapi keyakinan terhadap agama. Ilmu agama mudah kita dapat, mudah didapat hadirin. Tapi keyakinan terhadap agama itu sendiri yang susah. Apabila cuma ilmunya kita dapat, ketika berbenturan hawa nafsu kita dengan agama, maka mudah untuk meninggalkan agama untuk mengikuti hawa nafsu kita. Maka ini pentingnya usaha atas keyakinan terhadap agama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah bersusah payah. Itu sebetulnya mengusahakan supaya kehidupan orang-orang yang setelah mereka juga sejahtera. Ya kita kalau dalam pengorbanan mungkin kita meniru, tapi namanya meniru mungkin jauh daripada yang ditiru. Makanya dalam hadis itu baginda Nabi SAW mengatakan, maksudnya kalian ada dalam suatu zaman apabila kalian tinggalkan 10%, maka kalian akan datang masa dari umatku apabila mereka melaksanakan 10% mereka akan berjaya. Jadi sudah jauh. Makanya Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, yang saya pahami daripada kerja dakwah ini adalah 1/1000 dari apa yang dipahami oleh para sahabat. 1/1000. Kemudian yang saya curahkan dalam kerja ini mungkin juga 1/1000 yang kita kerjakan sekarang. Jadi agama ini tidak ada batasnya, Bapak. Agama ini luas, karena agama ini milik Allah SWT. Ilmu agama adalah ilmu itu adalah sifat Allah SWT yang tidak ada batasnya. Cuma hadirin yang mulia, kita mau bermujahadah, kita tidak ada batasnya bermujahadah. Namun sejauh mana kita bermujahadah, maka sejauh itulah yang akan kita dapat. Allah SWT tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak akan menyalahi janjinya. Sejauh mana kita baru mau bermujahadah, sejauh itulah Allah SWT akan berikan kepada kita. Satu jamaah 10 orang pulang daripada tasbih. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. YouTuber yang berhati mulia, Mana dia berkorban selama dia keluar, maka sejauh itu ia dapat. Maka hadirin yang mulia, kita mau bergerak lagi, Bapak. Masih banyak pekerjaan kita. Kita jangan, Maulana Muhammad Ihsan selalu mengatakan, kita jangan selalu menghitung apa yang sudah ada, tapi hitunglah yang belum ada. Kita jangan menghitung orang-orang yang sudah hadir di markas sekarang, coba hitung yang belum hadir. Sehingga kita tidak akan pernah puas. Kita jangan pernah menghitung amal, saya sudah begini. Itulah yang belum kita kerjakan. Itulah yang belum kita kerjakan. Maka hadirin yang mulia, kita jangan menghitung saya sudah 4 kali 4 bulan,
ya sudah 10 kali 4 bulan, ya sudah 10 kali 40 hari kan. Hitunglah banyaknya pekerjaan yang belum kita selesaikan. Sudah berapa banyak umat yang sudah kita jumpai. Maka hadirin yang mulia, di majelis ini kita lihatkan bahwasanya kita akan mengambil keputusan dakwah ini sebagai maksud kehidupan kita. Kita akan berkorban, mencontoh korbannya baginda Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk bergerak ke seluruh alam. Semua siap insyaallah. Skill. Bismillah. Silakan Pak, kita kasih dorong dulu tasbih pertama bagi kawan-kawan yang akan bergerak ke negeri jauh. Silakan jemaah sekalian, yang sudah ini angkat tangannya Pak, kita mau ke India, Pakistan, Bangladesh.